Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air Panasonic, yang mana pompa airnya itu kalau ditancapkan ke listrik atau posisi menyala itu terbakar atau keluar asapnya. Nah, apa sih yang rusak dan gimana cara memperbaikinya? Oke, kali ini kita akan langsung membongkarnya dan kita amati bagian sepunya. Kalau udah model terbakar kayak gini, yang pasti ada kawat yang terbakar atau kabel yang terbakar di dalamnya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, jadi di sini apabila kita amati dari bagian sepul-sepulnya, di sini nampaknya penggulungan atau talinya. Kalau Anda perhatikan di sini talinya udah nggak original. Ibaratkan gini, pompa air ini pernah diservis, entah itu perbaikan kabel-kabelnya atau perbaikan jaringan kawat-kawatnya, mungkin dulu ada yang terbakar atau gimana. Yang penting pompa air ini udah pernah dibongkar dan diperbaiki hingga akhirnya saat ini itu pompa airnya keluar asap ketika dipakai. Dan apa sih penyebab pompa air ini bisa keluar asap seperti itu? Di sini telah tak amati ada bagian kawat yang short satu sama lain hingga akhirnya ada bagian kawat yang terbakar. Dan cara penanganannya gimana sini? Dan untuk saya udah menyediakan gulungan pompa air Panasonic yang udah tak gulung ulang, sehingga nanti apabila saya memperbaiki pompa air Panasonic yang serupa setipe, saya itu tinggal masang aja gitu. Jadi nyopot yang ini, kemudian kita pasang yang udah tak gulung ulang ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan melepas asnya, melepas impeller, melepas sealnya, kemudian kita akan melepas kepalanya, kemudian kita akan melepas karen sepul pompa airnya, kita ganti dengan karen yang baru yang telah kita gulung kawatnya. Oke.
Dan ketika karetnya udah tak lepas dan kita akan memasang karet yang baru atau karet yang baru dengan kawat yang baru yang udah kita selak, kemudian kita akan memasang ke bodi karetnya ya. Kita pasang, kita masukkan seperti biasanya. Mungkin apabila Anda yang udah sering melihat atau menonton mungkin channel ini, mungkin Anda tahu gimana cara pemasangannya, gimana cara perangkaiannya, gimana cara perbaikannya dan sebagainya ya. Setelah karet masuk semuanya, kemudian kita akan memasang asnya. Kita kerik dulu, kita bersihkan. Kalau yang lebih bagus kita amplas sih sebetulnya, tapi saya hanya memiliki cutter seperti ini. Nggak apa-apa, kita cutter sampai bersih ya, sampai bersih mulus gitu. Kemudian kita pasang ya. Kemudian setelah itu, karena di sini kabelnya biru semua, saya pun juga lupa sambungannya untuk listrik yang mana. Kita tentukan dulu untuk kamennya, untuk runningnya, dan untuk startingnya menggunakan multimeter. Ini sama ya, keseluruhan pompa cara pengetesannya sama. Untuk kabel keluar isi 3 ya. Dan saya udah membuat cara untuk pengetesannya, untuk menentukan untuk menentukan kabel-kabelnya, mana untuk kamennya, untuk listrik, mana untuk kapasitor listrik, mana untuk kapasitor aja udah tak sediakan di channel ini. Jadi Anda tinggal nonton aja ya, tinggal mencari cara menentukan. Di sini banyak ya, udah tak sediakan. Dan juga untuk data penggulungan kawat, untuk skema kawatnya seperti apa, itu udah ada di channel ini. Jadi tinggal nonton aja, semua oke. Dan setelah semua oke, kali ini kita akan mencoba untuk mencoba putarannya ya, apakah berputar searah jarum jam atau terbalik atau gimana ya, karena terkadang keliru atau gimana. Dan oke, kita cari stop kontak dulu dan ketemu juga stop kontaknya, kita langsung tancapkan aja di sini. Oke, ini muter kanan ya, jadi benar kalau pompa air tuh muternya ke kanan nggak ke kiri ya. Di sini Anda harus perhatikan baik-baik, muternya kanan bukan ke kiri ya. Dan coba akan saya tancapkan lagi. Oke, dan muter kanan lagi, dalam artian pompa air ini udah oke, kita sentuh nggak nyetrum. Jadi pompa air ini aman, sepulang saya aman. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap pemasangan impeller dan yang lain-lainnya, dan akan kita kirimkan atau akan kita pasang ke rumahnya konsumen yang menderita kematian air atau kekurangan air karena pompa airnya mati, sehingga harus menimba air. Itu merupakan hal yang pegel-pegel gimana gitu kalau nggak biasa. Kalau udah ada pompa air selama ini kemudian jarang nimba, dan akhirnya kali ini nimba karena pompa airnya mati, aduh repot sekali, bukan begitu?
Oke, jadi itu adalah cara-cara memasukkan, mengganti keren, mengepras, memotong kawat, memasang keren, penentuan CRS dan yang lainnya, pemasangan seal, pemasangan impeller. Dan kali ini kita akan menyolderkan dan memasang kabelnya apabila kurang panjang atau gimana gitu. Dan mungkin sekian dulu video kali ini yang dapat tak sampaikan untuk cara penggulungannya, skemanya, jumlah lilitan, cara pengukurannya yang lebih spesifik telah tak sediakan di link deskripsi di bawah ini. Apabila video ini kurang jelas atau kurang menentukan apa yang tak maksud, apa yang tak kasih di video ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan semoga bermanfaat untuk Anda ya.